Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di sesi Tanya Maskur. Dan seperti biasa melanjutkan Tanya Maskur sebelumnya, kita akan membahas apa yang Sobat Maskur channel tanyakan, ataupun ada yang mau konsultasi, mau tafsir mimpi juga boleh. Semuanya nanti bisa di DM kan ke IG saya ataupun ke IG Maskur channel official. Nah, baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini seperti biasa juga. Assalamualaikum Maskur, mohon maaf saya ingin konsultasi ya. Karena sudah lama saya penasaran dengan isi secari kertas ini. Maksudnya apa? Ini dikasih teman beberapa waktu lalu. Nah, lalu saya dikirimi gambar ya. Ini juga berhubungan dengan jimat juga. Nanti juga teman-teman bisa lihat ya jimatnya itu seperti apa. Nah, setelah dikirim lalu mohon penjelasannya Maskur, ini apa dan terima kasih sebelumnya. Saya jawab ya, ini juga mohon berkenan untuk dijelaskan maksud tulisan tersebut apa, karena saya tidak tahu sama sekali. Matur nuwun ya. Jadi ini jimat yang mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya tentang raja. Jadi raja itu seperti Arab gundul ya, tanpa harokat gitu, yang itu bisa dituliskan di berbagai media. Kalau di sini ini yang satu dituliskan ke media kayu dan yang satunya dituliskan ke media kertas. Akan tetapi yang kertas ini lumayan banyak ya, dan ada gambar-gambarnya juga, ada pedang, ada merah-merah yang seperti pedang diginikan itu, lalu ada darah juga, ada seperti segitiga juga, ada seperti persegi-persegi gitu, ada juga yang lingkaran dan sebagainya ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat fotonya seperti apa. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, raja itu kan apakah itu pasti positif atau apakah itu baik, karena kan ditulisnya pakai bahasa Arab ataupun kitab Al-Quran gitu ya. Akan tetapi yang teman-teman perlu garis bawahi, tidak semua raja itu bagus, baik, ataupun hampir separuh ataupun lebihnya itu malah menurut saya itu dipakai buat negatif, ataupun ayat Al-Quran tertentu ataupun Arab gundul tertentu ini disalahgunakan untuk jimat yang tidak baik. Jadi kalau seperti ini yang mbaknya kirim tadi, ini menurut saya negatif, karena ya gampangannya ataupun dinalarnya teman-teman awam kan ada tulisan Arab yang dipadukan dengan seperti pedang ataupun tadi ya bisa dilihat pedang yang seperti bertumpuk gini, ada darah gitu kan. Itu kan menurut saya sesuatu yang bagus sebenarnya, tetapi disalahgunakan. Mungkin teman-teman juga ada yang mempunyai jimat seperti ini yang sama, ataupun ada yang teman-teman dapat dari mana gitu, yang nggak tahu asal usulnya, terus ini untuk apa gitu. Itu bisa juga nanti dikirimkan ke DM IG saya, nanti saya akan bantu terawang dan jelaskan ini tuh maksudnya apa dan juga gimana gitu menyikapinya. Nah, baik, setelah saya terawang dan saya dalami ya ini jimat apa gitu. Yang jelas ini yang pertama ya, ini jelas negatif dulu ya yang pertama, dan ini juga menjurusnya itu ke hal negatif yang mempengaruhi nanti pemiliknya itu. Jadi misalnya kalau yang saya lihat ya dari yang raja satu jimat ini, nanti pemiliknya itu gampang emosinan, apa itu ya maaf, nanti hawanya itu seperti ingin bertengkar terus, ataupun yang saya takuti ya seperti ada simbol-simbol pedang itu, nantinya saya takut sedikit-sedikit nanti juga ya maaf, jangan ya, yang bisa jangan itu sampai membunuh gitu. Jadi kalau saran saya ya, ini kalau misalkan ini dapat dari teman ya segera kembalikan ke teman. Kalau ini misalkan dulunya dikasih guru spiritualnya itu segera dilarung aja. Jadi buat apa ya, maksudnya jimat-jimat seperti ini itu malah membebani hidup kita nanti. Jadi saran saya segera dibereskan aja gitu ya. Kalau dari temen ya kembalikan, kalau misalkan dari guru spiritual kalau masih ada ya dikembalikan. Kalaupun misalkan sudah tidak ada atau meninggal ya nanti dilabuh ataupun dilarung di sungai yang arusnya deras, nanti diniatkan untuk melepas, dibuang aja seperti itu. Dan yang terpenting ini ya, kita nggak usah pakai jimat-jimat gitulah. Intinya kita hidupkan untuk beribadah ya, untuk
untuk nantinya tuh kita kembali lagi ke sana. Jadi untuk semua rezeki ataupun apapun itu kan udah ada yang mengatur gitu ya. Jadi misalkan dijanjikan untuk ini ada jimat ini untuk kekayaan, untuk wibawa ataupun untuk apapun itu ya, menurut saya tuh itu nggak perlu gitu ya. Yang penting kita fokus saja gitu ke ibadah. Kalau untuk musim ya difokuskan ke 5 waktunya, bersedekah dan sebagainya. Itu percaya aja rezeki itu udah diatur sama yang kuasa gitu aja. Nah baik, lantas kita akan lanjut lagi ya ini teman-teman. Pertanyaan ini mungkin ini juga banyak yang DM seperti ini, ataupun teman-teman yang penasaran tapi juga belum DM ke saya. Dan ini pertanyaan saya bacakan ya teman-teman. Assalamualaikum Mas Kur, ngapunten mau nanya, jenengan bisakah melihatkan aura orang yang sedang ditutup atau tidak, ataupun yang sedang terkena sihir? Dan misalkan ini kerabat saya, misalkan kalau bener auranya ditutup, lalu solusinya bagaimana? Oh ya, dan ini dikirimkan fotonya ya, tetapi mohon maaf ini privasi yang tanya ya, jadi nggak bisa dimunculkan nanti di konten ini. Nah baik, setelah saya terawang juga dari foto gitu ya, dari kerabat mbaknya ini, memang ini dibuat auranya itu seperti tertutup agar tidak laku jodoh ataupun nikah seperti itu. Jadi kan kalau saya melihatnya itu, misalkan ini orangnya gitu ya, itu kan semua orang itu kan diselimuti aura gitu ya, ada beberapa lapis, ada beberapa warna. Nah itu yang di paling ujung ataupun di paling luar itu diselimuti seperti yang hitam ini, yang agar aura semuanya itu nggak bisa keluar. Jadi kalau orang melihat itu seperti nggak ada cerah-cerahnya, ataupun kalau wanita ya cantiknya itu nggak keluar, kalau cowok tampaknya itu nggak keluar. Bahkan kalau bilang apapun itu seperti tidak ada bobotnya, tidak didengar itu tidak enak dan sebagainya. Bahkan mencari pekerjaan susah. Kalau dalam kasus ini untuk mencari jodoh juga susah. Nah lalu untuk mbaknya juga tanya untuk solusi kerabatnya itu seperti apa ya. Ini sebenarnya cukup simpel ya, yang mau dilakukan seperti itu. Jadi kalau untuk membuka aura ataupun untuk melunturkan yang tadi yang menyelimuti aura negatif itu, yang biar auranya keluar, itu bisa dilakukan dengan mandi bunga. Nah mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu ya, mandi kembang atau mandi bunga itu untuk membuka aura itu udah banyak yang tahu pasti ya. Yang jadi pertanyaan kan mungkin yang teman-teman belum tahu, bunganya bunga apa, terus tata cara mandinya seperti apa, di jam berapa, kan seperti itu. Jadi ini kita akan bahas itu ya. Ini buat teman kita ini dan juga buat sobat Mas Kur channel semuanya. Jadi yang langkah pertama yang teman-teman perlu siapkan, ataupun buat mbak yang tanya ini, yang perlu disiapkan buat kerabatnya bisa disampaikan ya. Siapkan bunga atau kembangnya itu yang jenis 7 rupa. Nanti bilang aja ke yang jual bunga atau kembang ini, Bu mau beli yang kembang 7 rupa, itu pasti nanti udah dibuatin gitu ya, udah diracikin begitu. Nah untuk tata caranya, yang pertama mandi di jam 12 malam ke atas. Nah itu kan itu baru seperti aura ataupun sosok-sosok apapun itu kan baru ininya ya, baru kuat-kuatnya itu di jam-jam segitu gitu. Nah nanti sebelum mandi, nanti kita melakukan mandi besar dulu, seperti kalau cewek ya habis mens ataupun sebagainya gitu ya, kita mandi besar dulu. Setelah itu baru mandi kembang ini. Mandi kembang ini kan dipercayai juga untuk memancarkan aura, ataupun mungkin yang susah jodoh ataupun sebagainya itu kan gampangannya kan mandi pakai bunga kembang ini gitu, seperti itu. Nah pasti juga teman-teman juga sudah familiar ataupun tahu ya tentang mandi kembang itu untuk memancarkan aura. Nah akan tetapi lebih bagus lagi, ini cuma lebih bagus ya, akan tetapi kalau tidak bisa pun juga nggak apa-apa gitu, seadanya. Jadi yang lebih bagus dari kembang 7 rupa tadi dipadukan dengan air yang dari 7 sumber mata air juga, itu lebih bagus lagi. Akan tetapi juga kalau di daerah teman-teman kan nggak semuanya ada gitu ya, jadi cukup pakai air sumur pun yang benar-benar dari sumber-sumur itu lebih bagus. Ataupun kalau orang zaman dulu kan ini ya masih pakai timba gitu yang nggak ditampung ke tandon gitu, itu sebenarnya lebih bagus gitu. Tapi ya mungkin zaman udah maju modern, tadi banyak yang udah ditampung dulu juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nah tadi kan saya sudah menyepil ya untuk sebelum mandi kembang, mandi besar gitu. Nah mandi besarnya itu mohon maaf tadi sempat kelupaan ya,
di mandi besar itu bisa ditambahkan garam. Jadi garamnya itu bukan garam dapur yang seperti teman-teman buat masak ya. Jadi itu garam grosok ataupun garam yang besar-besar itu yang biasa mungkin yang saya tahu itu buat campuran makan sapi gitu, yang besar-besar itu. Nah itu waktu mandi besar bisa dilarutkan garam tadi. Kenapa kok garam? Itu fungsinya kan untuk menetralkan dulu ya. Jadi kan gampangannya ataupun kita berpikir logikanya kan waktu mandi besar itu kita menetralkan aura dulu biar seperti yang negatif seperti itu biar luntur dulu, lalu kita mandikan bunga ataupun mandi kembang tadi agar lalu keluar memancar seperti itu. Itu beberapa kali sih alhamdulillah ya, tuh banyak yang saya sarankan itu banyak yang lalu berbeda gitu, ataupun ada yang temen itu langsung ada yang dapat jodoh seperti itu. Dan mungkin teman-teman ataupun mbak yang DM saya tadi itu bisa melakukan ya bukan ritual ya, atau akan tetapi bisa dicoba dengan ikhtiar dengan mandi kembang ini gitu. Nah mungkin itu saja ya pertanyaan yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga banyak yang ini ya, kok pertanyaan saya belum dibaca seperti itu. Insya Allah pasti akan saya baca, akan saya bahas. Ini saya pilih-pilih dulu yang global ataupun yang umum, ataupun yang sifatnya itu harus segera disampaikan seperti itu ya. Tapi nanti insya Allah pasti saya akan baca semuanya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, kok saya baca nggak direspon ataupun saya sudah tanya tapi nggak ada jawaban. Nah, nanti mungkin saya coba untuk setiap pertanyaan itu saya jawab dulu, saya balas dulu. Nanti soal membahasnya mungkin selanjutnya seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Tanya Maskur di sesi ini. Buat teman-teman ini yang punya pertanyaan sekitar hal metafisika, tafsir mimpi, konsultasi dan sebagainya, bisa DM ke IG saya ataupun ke IG Maskur Channel Official. Dan yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalau Tanya Maskur kita tayang lagi otomatis akan mendapatkan notifikasi. Nah seperti itu, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.